Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Amalia Desi Triana Putri, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi parameter pada mata kuliah Matematika dan Statistika. Yang pertama yaitu ada fungsi estimasi statistik diferensial. Statistik diferensial bertugas dan berfungsi menaksir populasi atau alfa berdasarkan sampel, yaitu misalnya berupa data-data deskriptif seperti rata-rata hitung, simpangan baku, mode, dan median. Di mana data-data deskriptif yang dihitung dari sampel itulah yang biasanya disebut data statistik. Sebaliknya, data-data deskriptif yang dihitung dari populasi disebut sebagai parameter. Yang selanjutnya yaitu ada rata-rata hitung dan simpangan baku parametrik atau populasi ditulis dengan simbol mu dan sigma, sedangkan data statistik atau sampel ditulis dengan simbol X bar dan S. Pada saat akan menaksirkan populasi berdasarkan sampel yang dimiliki, penaksiran itu sangat dipengaruhi oleh ketepatan pengambilan sampel. Namun terkadang masih terjadi kesalahan yang dimana kesalahan tersebut disebut sebagai kesalahan sampel. Dengan adanya kesalahan itu, kemudian dilakukan estimasi dengan menoleransi seberapa besar tingkat kesalahan tersebut. Kesalahan-kesalahan sampling dihitung dari selisih antara rata-rata hitung populasi dengan rata-rata hitung sampel. Di sini terdapat rumus kesalahan sampling, yaitu EI sama dengan mu dikurangi X bar I atau rata-rata hitung sampel ke I, di mana EI merupakan kesalahan sampel ke I, mu merupakan rata-rata hitung populasi atau parameter, dan X bar I merupakan rata-rata hitung sampel ke I. Yang selanjutnya yaitu distribusi statistik. Rata-rata hitung dapat dibuat menjadi distribusi, yang disebut sebagai distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata akan mengikuti asumsi distribusi normal sehingga memiliki karakteristik kurva normal. Dan perhitungan tersebut dapat dituliskan dengan cara sebagai berikut. Yaitu rata-rata hitung sampel yang pertama ditambah rata-rata hitung sampel yang kedua ditambah rata-rata hitung sampel yang ketiga hingga rata-rata hitung sampel ke N dibagi N sama dengan mu. Berdasarkan distribusi statistik juga dapat dihitung simpangan bakunya atau SX bar yang dipergunakan untuk menghitung simpanan baku data mentah. Rumusnya yaitu SX bar sama dengan S dibagi akar dari N dikurangi 1, yang dimana S merupakan simpangan baku yang dihitung dari data mentah dan N merupakan jumlah kelompok sampel. Yang selanjutnya yaitu interval kepercayaan. Letak rata-rata hitung parametrik atau mu tidak pernah diketahui secara pasti. Maka, untuk mengetahuinya perlu dilakukan estimasi dengan cara interval kepercayaan. Interval kepercayaan merupakan rentang bilangan dari angka dan ke angka tertentu yang di dalamnya diperkirakan terletak kemungkinan bilangan mu yang berbeda. Penaksiran terhadap nilai mu dilakukan berdasarkan X bar dan simpangan baku rata-rata hitung atau SX bar yang telah diketahui. Nilai mu itu sendiri letaknya mungkin di atas atau di bawah nilai X bar dengan selisih yang tidak diketahui. Penaksiran letak mu pada umumnya mempergunakan taraf signifikansi 5% dan 1%, di mana yang mempergunakan taraf signifikansi 5% sama artinya dengan mempergunakan nilai Z-score 1,96, memiliki daerah probabilitas 95% atau 0,95, jadi daerah penerimaannya itu seluas 95% dan kemungkinan kesalahannya yaitu sebesar 5%. Sedangkan penaksiran yang menggunakan taraf signifikansi 1% sama artinya dengan menggunakan nilai Z-score 2,58 yang memiliki daerah probabilitas sebanyak 99% atau 0,99. Jadi daerah penerimaannya seluas 99% dan kemungkinan kesalahannya yaitu sebesar 1%. Sehingga penaksiran dengan mempergunakan taraf signifikansi 1% ini lebih dapat dipertanggungjawabkan, karena besarnya daerah penolakan hanya memiliki kemungkinan 1%. Estimasi letak harga mu dengan taraf signifikansi 5% dan 1% yang dimaksud dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut, yaitu mu sama dengan rata-rata hitung sampel plus minus 1,96 S X bar. Dan yang kedua yaitu mu sama dengan rata-rata hitung sampel plus minus 2,58 SX bar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbagai hasil penghitungan statistik yang pada umumnya dilakukan berdasarkan data-data sampel, kemudian dilakukan estimasi terhadap populasi, atau hasil penghitungan statistik itu kemudian digeneralisasikan kepada populasi.
Sehingga ketepatan estimasi dan generalisasi tersebut dalam banyak hal ditentukan oleh kualitas teknik penyampaian, jumlah sampel, kualitas alat ukur, teknik pengukuran, dan teknik statistik yang digunakan untuk mengolah data. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.